Saudara-saudari para adorator yang terkasih, tidak ada kegembiraan yang dialami manusia yang melebihi kegembiraan karena Allah menyertai kita. Sebab kesatuan kita dengan Allah, itulah dasar keselamatan, hidup, kesucian, kemuliaan, dan kebahagiaan kita. Sebagaimana janjinya, Kristus menyertai kita untuk terus-menerus menyelamatkan melalui sakramen-sakramennya, terutama sakramen Ekaristi sampai akhir zaman. Gereja dalam masa Advent ini mengingatkan kita bahwa kita harus menyadari ketidakberdayaan kita, sehingga hanya oleh kemurahan hati Allah kita mendapat rahmat pengampunan atas dosa-dosa kita dan penebusan atas hidup kita yang sudah tidak berdaya untuk mencapai hidup abadi. Oleh karena itu, kita harus merawat dan mengembangkan apa yang telah kita terima itu dengan penuh syukur. Sebab di samping pengampunan dan penebusan itu, Allah juga tetap memperlakukan kita sebagai pribadi yang berdaulat, yang berarti dihargai Allah, meskipun juga berarti bagi kita harus bertanggung jawab dengan rela menerima akibat dosa selama di dunia ini. Namun, apakah artinya itu bila dibandingkan dengan kemurahan hati Allah yang tetap menghendaki kita mengalami hidup abadi? Secara konkret, cara merawat pemberian Allah yang telah kita terima itu dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis demikian. Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Lukas bab 3 ayat 11, dilanjutkan ayat 14. Senada dengan Yohanes Pembaptis, Rasul Paulus juga menasihati, tetapi lebih kepada sikap terhadap Tuhan. Kita harus bersyukur dan dengan gembira berbuat baik, sebab penyelamatan Allah itu sudah mendekati paripurna. Jangan kita menunda-nunda dalam merawat anugerah yang telah kita terima itu. Kepada jemaat di Filipi, Santo Paulus menulis demikian. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi bab 4 ayat 6. Rasul Paulus mengundang kita agar kita bergembira dan tidak khawatir akan apapun juga, sebab damai sejahtera Allah yang mengatasi pikiran kita akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Allah tidak pernah berhenti berkarya menyelamatkan kita. Sebagaimana dijanjikannya bahwa Kristus akan menyertai kita sampai akhir zaman, bahwa Allah terus hadir dan berkarya di tengah-tengah kita. Ini juga telah dinubuatkan oleh Nabi Zefanya.
Bersorak-sorelah, hai putri Sion, bertempek soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Sefanya bab 3 ayat 14 sampai dengan 15. Para saudara, yang perlu kita sadari dalam hal ini ialah bahwa karya penyelamatan Allah itu berlangsung dalam proses hidup manusia selama di dunia ini. Dan kita manusia diajak bekerja sama, sebab kita memang seharusnya bertanggung jawab atas akibat dosa kita itu. Karya penyelamatan Allah itu harus kita sambut dan kita wujudkan, agar semakin meresap penghayatan kita dan semakin memancar, sehingga dapat disaksikan oleh orang lain. Sebagaimana penginjil Matius mengingatkan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Memang bagi kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, karya penyelamatan itu merupakan perjuangan, sebab masih dalam proses. Sekalipun sudah terlaksana, tetapi semuanya itu belumlah paripurna. Namun kita sendiri akan dapat semakin menghayatinya, dan orang lain semakin dapat menyaksikannya bila kita jalani dengan penuh syukur, dengan ucapan terima kasih yang terpancar dari kegembiraan kehidupan kita. Para saudara, jalan menuju kesempurnaan memang melewati salib. Tidak ada kekudusan tanpa pengorbanan diri dan perjuangan rohani. Kemajuan rohani senantiasa menuntut askese dan penyangkalan diri yang tahap demi tahap mengantar kita untuk hidup dalam damai dan dalam kegembiraan sabda bahagia. Siapa yang naik tidak pernah berhenti melangkah dari awal ke awal, melalui awal-awal yang tak habis-habisnya. Siapa yang naik tidak pernah berhenti merindukan apa yang sudah ia ketahui. Ini komentar yang sangat bagus dari Santo Gregorius dari Nisa. Nah, para saudara terkasih, sadarkah kita bahwa bila kita terus berjuang dengan gembira, semuanya itu akan terasa ringan dan menyelamatkan. Marilah kita dalam keheningan di hadapan sakramen Maha Kudus menimba kekuatan yang berlimpah-limpah dari kasih Allah, supaya hidup kita dihantar untuk menemukan kelimpahan kasih di dalam Dia. Tuhan memberkati kita semua. Amin.